Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah yudhil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas SMN 103 Jakarta. Salawat serta salam yang insya Allah selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai menjaga lisan. Tak ada yang sia-sia seluruh yang diciptakan oleh Allah. Kata-kata ini benar karena seluruh keberadaan di jagat ini memiliki maksud dan tujuan. Entah diketahui manusia maupun tidak. Termasuk dalam hal ini, seluruh anggota badan manusia seperti mata, hidung, telinga, lisan, kaki, tangan, dan organ-organ luar dan dalam, serta sel-sel yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu merupakan nikmat besar, nikmat yang tak mungkin bisa dibalas secara sepadan, kecuali sekadar mensyukuri, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Bersyukur lewat perkataan bisa dilakukan dengan mengucapkan hamdalah atau kalimat puji-pujian yang lainnya. Sementara bersyukur lewat tindakan akan tercermin dari kualitas perbuatannya, apakah sudah baik, bermanfaat, atau sebaliknya. Jamaah sholat Jumat rahimatullah, di antara semua anggota badan itu yang paling krusial adalah lisan. Lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat, namun sekaligus mudarat yang besar bila tak benar dalam penggunaannya. Karena itu ada pepatah mengatakan, salamatul insan fil lisan, keselamatan seseorang tergantung lewat pada lisannya. Melalui kata-kata, seseorang bisa menolong orang lain. Namun, lewat kata-kata pula, seseorang bisa menimbulkan kerugian, tak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga orang lain. Saking krusialnya, Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait kunci lisan, untuk berkata yang baik ataupun diam. Seperti bunyi hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu waman kana yu'min billahi wal yaumil akhir fayaqul khairan liyamut, yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Rasulullah mendahulunya dengan mengungkapkan keimanan sebelum memperingatkan tentang bagaimana sebaiknya lisan digunakan. Keimanan adalah hal mendasar bagi umat Islam. Ini menunjukkan bahwa urusan lisan bukan urusan main-main. Hadis di atas bisa dipahami sebaliknya, mafhum mukhalafah, bahwa orang-orang yang tak bisa berkata baik maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Ini menarik karena lisan ternyata berkaitan dengan teologi. Kenapa bisa dihubungkan dengan keimanan dengan Allah dan hari akhirat? Hal ini tergantung dengan pesan bahwa segala ucapan yang keluar oleh manusia sejatinya selalu dalam pengawasan Allah. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia, melainkan di akhirat pula. Orang yang berbicara sembrono tanpa mempertimbangkan dampak buruknya mengindikasikan bahwa pengabaian terhadap keyakinan bahwa Allah selalu hadir menyaksikan dan hari pembalasan pasti akan datang. Allah juga mengutus malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan kita pada surat Quran surat Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi rabbikun atid, yang artinya tak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Banyak hal kotor yang dapat muncul dari lisan, seperti ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah mungkin bagi sebagian orang asyik sebagai kembang obrolan. Namun, ia mempertaruhkan nama baik orang lain, memupuk kebencian sehingga dapat merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lain adalah fitnah, yakni sengaja menebar berita tak benar dengan maksud merugikan pihak yang difitnah. Fitnah umumnya berujung adu domba hingga pertengkaran bahkan pembunuhan. Sifat ini sangat dibenci dalam Islam. Fitnah masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam level yang lebih menyakitkan. Inilah relevansi manusia dikaruniai akal sehat agar ia berpikir terhadap setiap kata yang kita ucapkan, berpikir tentang nilai kebaikan dalam kata-kata yang akan kita ucapkan, juga dampak yang bakal timbul setelah ucapan itu dilontarkan. Ini penting dicatat supaya kesalahan tak berlipat ganda karena lisan manusia yang tak terjaga. Politisi yang sering mengingkari janji itu buruk, tapi akan lebih buruk lagi bila ia juga tak pandai menjaga lisannya. Pejabat yang gemar berbohong itu buruk, namun akan lebih buruk lagi bila ia juga pintar berbicara, dan seterusnya.
Seperti pada hadis riwayat At-Tabrani yang artinya, sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua peninggalanku adalah orang munafik yang pintar bicara. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, di zaman modern ini ucapan atau ujaran tak semata muncul dari mulut, tapi juga bisa dari suatu media sosial seperti status Facebook, cuitan di Twitter, dan di Instagram seperti video dan lain sebagainya. Media sosial juga menjadi ajang ramai-ramai berbuat hibah, fitnah, terbanyak bohongan, provoksi kebencian, bahkan sampai ancaman fisik yang membahayakan. Makna lisan pun meluas, mencakup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili lisan kita. Dampak yang ditimbulkan pun sama, mulai dari adu domba, tercorengnya martabat orang lain, sampai bisa perang saudara. Karena itu, kita sebaiknya berhati-hati berucap atau menulis sesuatu di media sosial. Berpikir dan bertabayun atau beraplikasi menjadi sikap yang wajib dilakukan untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan bernilai maslahat atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan mudarat. Sekali lagi, ingatlah bahwa Allah mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan kita, baik hasil lisan kita maupun ketika jari-jari kita di media sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wa huwal ghafurur rahim. Allahumma fir lil muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwati innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhzina in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu ala zina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fashurna 'alal qaumil kafirina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.